Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga apapun yang ingin teman-teman capai bisa tercapai segera. Bagaimana apakah kalian masih rajin latihan teman-teman? Atau ternyata malah kalian cuma suka dengerin podcastnya Aku Aktor aja, tidak latihan? Ya nggak apa-apa juga sih suka dengerin podcastnya Aku Aktor, tapi ingat bahwa ini cuman obrolan teoritis saja, pada akhirnya acting harus dilakukan. Namanya juga acting, jadi harus dilakukan. Kami sarankan kalau mau melakukan proses keaktorannya, teman-teman bisa ikut programnya Aku Aktor. Mingguan ada Aku Aktor rutin, masih di Jakarta, Jakarta Selatan lebih tepatnya. Informasinya bisa teman-teman cek di Instagramnya Aku Aktor. Atau ya teman-teman, kalau dimanapun teman-teman sedang berada, teman-teman bisa ikut kelas acting di daerah kalian masing-masing. Atau ikut kelompok-kelompok teater untuk berlatih keaktoran. Teman-teman bisa belajar dimanapun, bebas. Oke, minggu lalu kemarin kita sudah sempat membicarakan soal uh, bahwa tidak ada acting, hanya ada reacting. Gimana? Sepakat nggak dengan itu? Atau teman-teman masih nggak lah Mas Ben, aku nggak sepakat. Gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman nggak sepakat juga nggak apa-apa. Kami hanya menyampaikan ide-ide yang kami punya saja. Dan sekarang kita mau ngomongin juga soal ini teman-teman. Dalam keaktoran ya, mungkin kalau dalam kesenian yang lain tuh mungkin ada ini, ada selera. Kalau dalam kesenian yang lain ya. Kalau dalam kesenian lain tuh kayak selera tuh diglorifikasi. Selera tuh apa ya? Mungkin bukan diglorifikasi kalimatnya, kata-kata yang tepat, tapi didorong untuk punya selera di kesenian yang lain. Di kayak harus punya identitas gitu. Kayak harus punya otentisitas gitu. Dalam karya-karya yang kamu bikin. Misalnya dalam lukisan ya kamu harus punya genre, kamu harus punya aliran gitu, seolah-olah, atau kamu harus punya aliran sendiri, kamu harus punya gaya melukismu sendiri. Atau misalnya di musik, kamu harus punya gaya musikmu sendiri, kamu harus punya ciri khasmu sendiri. Dan di kesenian yang lain pun begitu. Tapi bagaimana dengan di keaktoran? Bagaimana dengan seni peran? Ada nggak itu? Kalau pertanyaannya ada atau tidak soal selera dalam seni peran, jawabannya tentu ada. Tentu ada, karena toh pada akhirnya setiap guru akting yang kami baca ya bukunya ya, misalnya kayak Stanislavski, Strasberg, Meisner, atau siapapun itu, Verhaegen, Adler, atau siapapun, itu pasti punya tujuan-tujuan lain di antara tujuan utama metode keaktoran mereka. Jadi mereka punya standar acting bagus menurut mereka masing-masing itu punya. Nah, menurut kami itu adalah sebuah bentuk selera dalam tanda kutip. Tapi teman-teman, ketika kami berusaha untuk berusaha untuk belajar lagi, saya ingat sekali gitu, saya pengen ngobrol lagi sih sama beliau. Mungkin di sini nanti kita akan ngobrol lagi ya sama beliau ya, sebagai sebagai proses salah satu episode Ektok nanti ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu atau yang belum tahu ya nanti bisa bisa tahu setelah ini. Jadi salah satu guru saya, namanya Rukman Rosadi, dulu pernah mengajarkan ke saya bahwa dalam acting, salah satu yang dikejar adalah objektivitas tertinggi. Waktu itu kami merasa bahwa frase itu sangat keren tuh, objektivitas tertinggi. Oke, tanpa tanpa sebelumnya kami paham paham betul soal apa sebenarnya dimaksud dengan objektivitas tertinggi ini. Apakah objektivitas tertinggi itu eh, kita sangat objektif pada sesuatu atau gimana sebenarnya? Ketika kami mencari-cari dan mencari terus-terusan soal acting, terutama dalam ruang acting realis ya, nanti ada satu buku yang ngebahas soal acting realis dan acting naturalis. Yang menurut buku itu, ini aku spill dikit aja ya, nanti akan ada video yang ngebahas soal itu. Karena saya belum selesai baca bukunya, saya masih kulik-kulik lagi. Buat dia acting seharusnya tidak naturalis, tapi realis. Oke, itu nanti pembahasannya. Tapi kita balik lagi ke soal objektivitas tertinggi ini. Nah, dalam proses kami mencari, kami menemukan bahwa
Kan ini yang kami bilang ya, mungkin ini agak kontroversial untuk beberapa orang yang paham atau mungkin tidak, nggak tahu. Tapi buat kami, acting itu seperti upaya menciptakan manusia baru. Ini pun istilah yang saya ambil dari Mas Rosa. Acting itu seperti upaya menciptakan manusia baru. Nah, karena dia adalah upaya menciptakan manusia baru, sebagaimana prinsip dasar manusia, sebagaimana prinsip dasar penciptaan manusia, tidak ada satu manusia pun yang sama persis. Sayangnya, di keaktoran teman-teman, aktor tuh tugasnya bikin manusia soal. Jadi itu yang membuat kami jadi ngeh kenapa objektivitas tertinggi itu jadi sebuah cita-cita. Karena kalau nggak ada itu sebagai sebuah cita-cita, maka kita jadi tidak mendekat pada upaya menciptakan manusia baru. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri, apapun yang sudah masuk ke dalam otakmu terus keluar, kayak semua kata-kata yang kupilih dan tema yang kubahas sekarang, itu pasti akan masuk ke otakku, terus diproses sama otakku, keluarnya akan jadi subjektif. Nah, untuk menghindari subjektivitas itu, maka menurut saya akhirnya Mas Rosa mengajarkan saya untuk kejarlah objektivitas tertinggi. Nah, kalau mengejar objektivitas tertinggi, maka dalam keaktoran seharusnya ada satu kata yang dilarang dalam proses keaktoran. Dalam proses menciptakan karakter tuh seharusnya ada satu kata yang dilarang. Apa katanya? Katanya adalah aku maunya. Pernah begitu? Ketika berhadapan sama karakter, teman-teman pernah, aku tuh maunya karakternya gini. Aku tuh maunya karakternya gitu. Aku tuh maunya karakternya gini. Pernah nggak begitu? Pasti pernah. Kalau teman-teman merasa bahwa itu adalah kata-kata yang benar, tolong sekali mulai detik ini setelah menonton video ini, sadari bahwa itu kalimat yang salah ya. Kenapa? Teman-teman, ketika kalian memutuskan untuk jadi aktor, kalian memutuskan untuk menjadi aktor dengan hasil karya seninya adalah manusia baru yang kalian ciptakan. Ini bukan soal kamu, tapi ini soal manusia yang akan kamu mainkan. Ini soal manusia yang akan kamu mainkan. Ini bukan soal kamu. Jadi, bahkan mungkin secara radikal ya, kamu bisa bilang bahwa kita nggak peduli sama seleramu. Kita nggak peduli apa yang kamu mau. Karakter nggak peduli sama apa yang kamu mau. Karakter itu maunya ya, kalau pesanku A, ya bawakan dengan cara A, dan sebisa mungkin sampai ke penonton dengan cara A. Tanpa ada tambahan apapun, meskipun misalnya kamu ngerasa bahwa kalau ditambah dikit ini lebih lebih mantep deh kayaknya dan segala macam. Sebisa mungkin. Meskipun mungkin nanti pada step berikutnya ada proses penciptaan kreatif. Ada pemilihan-pemilihan tanda-tanda. Jadi kayak akhirnya di satu sisi kami jadi berpikir gini. Pertama, kalimat aku maunya itu tidak boleh dalam keaktoran, dalam proses menciptakan karakter. Nggak boleh ada kalimat aku maunya karakterku begini. Nggak boleh ada kalimat itu. Yang boleh adalah kalian memahami pesannya, dan karena kalian adalah pembawa pesan, kalian memutuskan soal bukan hanya cara yang paling tepat untuk membawa pesan ini, tapi cara apa yang bisa eh, amplify pesan yang akan kalian sampaikan ke penonton. Misalnya, pesannya adalah, pesan dari karaktermu adalah jangan jadi orang jahat, misalnya begitu. Oke. Terus ketika kamu cari karakternya, bentuk karakternya ya udah gitu aja. Dan kamu merasa bahwa oh dengan bentuk karakter ini udah nih memang memang mungkin objektif. Tapi kok kayaknya aku takutnya pesan ini tidak cukup sampai. Maka kalian boleh melakukan modifikasi dengan catatan modifikasi ini dilakukan di dalam ruang lingkup karakternya.
Kami dulu pernah bilang di kelas, saya dulu pernah punya satu bukan anekdot ya, analogi. Keaktoran tuh kayak sorry, saya ulang ya. Jumlah kemungkinan dalam bermain peran di dalam sebuah karakter itu sama seperti banyaknya butir pasir di kotak pasir bermain. Paham nggak maksudnya? Pertama, kalian harus membuat kotak pasir bermainnya dulu. Biar kalian tahu di mana aku harus menciptakan karakternya. Misalnya karakternya polisi, ya udah kotaknya adalah kotak itu. Jangan kemudian keluar dari kotak itu karena kalian harus bermain dalam kotak pasir bermain itu. Kalian harus bermain di sana. Tapi meskipun kemudian dia polisi dalam tanda kutip misalnya, di kotak pasir bermain itu, kalian jangan berpikir bahwa linier pilihannya, oh karena dia polisi pasti dia cuman A, pasti dia cuman B, pasti dia cuman C dan seterusnya. Enggak, men. Kayak yang aku bilang tadi, di dalam kotak pasir bermain itu ada jutaan butir pasir. Jutaan butir pasir itu adalah semiotika-semiotika, penanda-penanda, hal-hal yang ada dalam karaktermu, aksi-aksi dari karaktermu, atribut-atribut dari karaktermu. Itu dalam kotak pasir bermain itu. Dan kalian tinggal memilih butir pasir yang mana yang akan kamu bawa, yang sesuai sama pesannya, yang amplify pesannya. Jadi kalian mengambil dari butir pasir di kotak pasir bermain itu. Gitu. Apakah menghindari selera? Kami rasa menghindari selera 100% tuh nggak mungkin. Mungkin lebih tepat meminimalisir selera. Itu kenapa kalau di keaktoran tuh, kalau kami selalu bilang gini, saya selalu bilang di Aku Aktor, di kelas saya selalu bilang bahwa ketika seseorang memutuskan untuk jadi aktor, dia sadar bahwa dirinya adalah hamba atas karakternya. Dia adalah budak sahaya atas karakter. Karakternya mau apa, diturutin. Tapi sebagaimana hamba dan budak sahaya, harus ada ruang-ruang. Misalnya karaktermu minta anggur. Kalau kamu bawain anggur aja, maka kamu akan dicambuk karena kurang inovatif kamu, kurang inisiatif kamu. Karakternya mau anggur, oke, kamu bawakan anggur, kamu pilihkan anggur yang paling enak karena kamu punya pengetahuan itu, atau kamu bentuk anggurnya jadi jus anggur misalnya, atau kamu olah kemudian dia jadi amer misalnya. Itu aktor. Mau tidak mau ya, mau tidak mau, aktor tuh hamba atas karakternya. Jadi karakternya mau apa ya harus diturutin. Dan menurut kami, ketika kami bilang bahwa aku maunya itu tidak boleh dalam keaktoran, yang seperti yang saya bilang tadi, itu meminimalisir subjektivitas. Mungkin dari sana, dari apa yang kami bilang barusan, menjawab pertanyaan soal kenapa aktor harus punya banyak pengalaman hidup. Karena kamu harus tahu ada banyak sekali kemungkinan dari satu manusia. Ada banyak sekali kemungkinannya. Jutaan kemungkinannya. Satu karakter yang sama dimainkan sama dua orang akan jadi dua karakter yang berbeda. Mungkin salah satu alasannya adalah karena seleranya. Kedua mungkin karena tingkat pemahaman di atas karakternya. Ketiga mungkin karena seberapa legowo, seberapa rendah hati dia mempersilahkan pesan karakternya atau karakternya meminjam tubuhnya. Itu kenapa saya merasa bahwa keaktoran tuh in a way kayak pelajaran spiritual sebenarnya. Karena di keaktoran teman-teman tuh bukan cuma belajar gimana caranya bermain dan memukau penonton. Tapi pada prinsip-prinsip yang lain teman-teman tuh belajar menerima. Belajar legowo, belajar rendah hati.
Contoh misalnya, aku pernah ada satu kasus nih, aku diajak main film pendek ya. Terus ketika aku analisis karakternya, aku baca naskahnya, aku menemukan bahwa karakternya tuh masih ada sense of patriarkis gitu. Terus aku kayak, ah nggak mungkin lah karakternya masa begitu sih? Ya aku tahu sih, tapi kayaknya terlalu terlalu jahat ya karakter ini kalau dibikin begitu gitu. Aku maunya itu udah tersebut tuh di mulutku tuh. Aku ngerasa karakternya kayaknya begitu. Aku maunya tuh kata lainnya bisa aku ngerasa karakternya, aku ngerasa itu masih kamu. Dan itu terjadi pada aku kemarin ketika ada di project yang beberapa bulan yang lalu. Dan itu cukup menggangguku. Kayak aduh aduh, jadi kayak ada ego yang bertarung gitu. Sampai akhirnya kemudian aku diingatkan oleh seorang teman bahwa dia bilang, "Ya kamu sering ngomong ke aku untuk jangan memaksakan kehendakmu pada karakter. Kok kamu sekarang memaksakan kehendakmu pada karakter? Kalau karakternya emang jahat ya udah jahat aja. Nggak usah dibaik-baikin, nggak usah dicari alasan-alasannya. Yang kan kamu harus bikin manusianya." Disitulah kemudian saya menyadari bahwa oke, iya, gue masih pakai ego untuk menciptakan karakter ini. Dan dalam proses untuk meruntuhkan egoku itu, aku buka buku psikologi. Aku baca bagaimana seseorang bisa menjadi jahat. Bagaimana seseorang bisa menjadi atau punya sifat-sifat seperti ini. Oh, karena keluarganya, oh karena ini. Sampai kemudian saya menemukan bahwa yang kemudian masuk dalam prinsip analisis yang saya rancang. Teori analisis yang saya rancang. Kehidupan karakter yang ada di film atau di naskah adalah potongan kehidupan mereka, bukan kehidupan mereka seluruhnya. Mungkin dia orang baik setelah naskah film ini selesai. Atau mungkin sebelum naskah film ini dimulai, dia mungkin orang baik. Tapi ketika dia sedang ada dalam naskah ini, dia orang jahat. Dan itu yang harus dihidupi. Oke. Jadi, dalam proses aku mencari karakter itu, aku menemukan bahwa naskah yang kita mainkan tuh hanya potongan hidup karakternya. Ketika aku bilang bahwa, atau Stanislavski bilang bahwa, kalau kamu dapat karakter baik, cari jahatnya. Kalau kamu dapat karakter jahat, cari baiknya. Iya, itu harus dilakukan. Tapi kalau dalam potongan naskah itu, ternyata hanya menunjukkan jahatnya aja, nggak usah maksain untuk masukin baiknya. Biarkan baiknya ada di sejarahnya, dan kamu sebagai aktor tetap harus tahu. Jadi kalau dalam ruang analisis kami, dalam teori analisisnya aku aktor, teori analisis saya, ada hal-hal yang kamu ketahui, ada hal-hal yang karakter ketahui, ada hal-hal yang kamu dan karakter ketahui, ada hal-hal yang kamu dan karakter tidak ketahui. Kamu harus bisa membedakan semuanya. Di proses itu kemudian saya menyadari itu. Jadi kayak, oh oke, iya sih, memang sih. Oke, aku harus rendah hati menerima bahwa dalam potongan skrip yang ini karakternya jahat. Ya udah, aku akan memainkannya saja. Aku nggak perlu membela karakter ini karena memang yang diambil cuma potongan itu aja. Tapi aku tahu bahwa oh karakternya tuh ternyata dia jahat kayak gini nih karena masa lalunya kayak gini. Sehingga ketika aku memainkannya, karena aku lebih paham karakterku, aku lebih legowo untuk menerima apapun yang dia lakukan meskipun setai-tainya waktu aksi-aksi yang dia lakukan di skrip begitu tai, ya aku tetap melakukannya karena ya memang dia begitu. Karena dia punya masa lalu begitu. Kayak aku mengerti, ya udah aku akan sampaikan ini. Karena kalau kemudian kita mau ngomongin soal sejarah karakternya, terus bagaimana membuat sejarah itu menubuh, prosesnya akan jadi sangat panjang dan kita akan bahas di video yang lain. Jadi, kesimpulannya adalah, apakah boleh bilang aku maunya karakterku begini, aku maunya karakterku begitu? Apakah boleh? Jawabannya tidak boleh. Hindari. Oke teman-teman? Belajar untuk rendah hati, belajar untuk menerima karakternya. Dan itu dulu video podcast Aku Aktor kali ini. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Dan seperti biasa, saya Ben Bening, Jeremy Allen White.
Joaquin Phoenix, Cillian Murphy, dan the one and only Daniel Day-Lewis menunggu kalian semua di Oscar. Terima kasih. Sampai ketemu di video Aku Aktor berikutnya. Viva Aktor.